Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa sawfiyuna wa khatamun nabiyyina wal mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa likulli ummatin ajal. Setiap jiwa mempunyai batas terbatas di dunia ini, jamaah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang ajal atau kematian itu tidak bisa didahulukan walaupun sedetik, dan tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang usianya semakin bertambah, wa hasuna amaluhu, dan amal ibadahnya pun semakin bertambah dan semakin baik. Kan kita mau ganti tahun nih Pak ya, 2023 ya. Sebaik-baik kita adalah yang semakin bertambah usianya secara nilai, 30 jadi 35, 40 jadi 41. Orang yang terbaik di antara kita, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin bertambah usianya, semakin baik amal ibadahnya. Wa aswa'un nas, dan manusia yang terburuk di antara kita, na'udzubillahi min dzalik, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Semakin diberikan usia Allah semakin panjang, semakin tua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan di dunia, wa sa'a amaluhu. Namun amalnya enggak semakin baik, malah semakin buruk. Jadi yang terbaik di antara kita, semakin bertambah hari semakin baik amalannya. Yang sebelumnya baca Qur'annya sehari 1 halaman jadi 2 halaman. Yang 2 halaman jadi 3 halaman. Yang sebelumnya bahkan belum ada pernah ngaji jadi ngaji. Yang sebelumnya berjamaahnya zuhur maghrib, sekarang ditambah subuh. Semakin baik. Adapun yang semakin buruk, usianya bertambah jamaah, namun malah semakin buruk ibadahnya. Sebelumnya Ustadz, aneh pas SD apal juz amma, sekarang S3 lupa. Nah, ini semakin buruk ini Pak. Dulu anak SMP lancar ngaji Quran, sekarang sudah kerja sibuk jadi nggak bisa ngaji lagi, macet-macet. Berarti ini semakin baik atau buruk Pak? Semakin apa? Buruk. Pertanyaannya, kita mau menjadi yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Jadi orang terbaik di antara kita, semakin bertambah usianya, semakin baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sempat kita singgung jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang simpanan terbaik ya, 3 simpanan terbaik, namun di asar itu cuman singkat. Kita kupas untuk siang hari ini. Jadi bab yang akan kita pelajari ada thalathatunul kunuzil mu'min al-ghaliyah. 3 kunuz simpanan ya, terbaik bagi seorang mukmin. Bukan istri simpanan kemarin, yang istri simpanan siapa nih? Bukan ya. Jadi 3 simpanan terbaik bagi seorang mukmin. Yang pertama, qalbun syakir. Nanti kita bahas satu-satu.
hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan yang nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wazaujatun salihatun tu'inu ala dinik. Yang ketiga, Allah berikan kita istri yang salehah yang membantu kita untuk memperjuangkan kehidupan yang sejati, yaitu memperjuangkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini jemaah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, ayyu kanzin min kunuzid dunya khairun lana." Wahai Rasulullah, manakah harta simpanan dari simpanan-simpanan dunia khairun lana, yang terbaik untuk kami wahai Rasulullah? Apakah harta, apakah anak, apakah istri, apakah jabatan, apakah tanah yang luas, ataukah rumah yang mewah, atau kendaraan yang luar biasa mahal? Maka bukan itu jemaah. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bab ini jemaah, hati yang bersyukur, ada satu kisah. Kita ceritakan ini, cukup penting ya. Satu kisah ini di negeri 1001 malam. Itu di mana, Pak? Di Baghdad ya. Namanya negeri 1001 malam. Karena banyaknya kekhalifahan, yaitu di Baghdad. Makanya ada negeri 1001 malam. Ya. Ada seorang sultan, raja. Ini sudah kaya sekali dia. Di Persia itu salah satu raja yang kaya. Namun di ibu kota Baghdad ada raja yang lebih kaya. Dia mempunyai harta berlian yang tidak ia miliki. Maka raja ini, bayangkan raja itu kan berarti punya istana, punya istri, mungkin permaisurinya 4 gitu kan. Ya, kendaraannya mewah, tanahnya luas, begitu Pak ya. Tapi raja ini nggak pernah bisa tidur nyenyak. Sampai didatangkan orang-orang menteri, menterinya dipanggil. Saya belum bisa tidur nyenyak, belum bisa pikiran ini tenang. Sampai saya bisa memiliki apa yang dimiliki raja di Baghdad. Yaitu berlian, yang paling besar, yang paling luar biasa. Saya pengen itu tuh. Kalau belum kesampaian saya nggak bisa tidur nih. Kepikiran terus. Padahal bayangkan, dia sudah punya istana, punya permaisuri, antum aja istri ada yang belum gitu kan. Istana, ngontrak pula masih kan. Kendaraan yang mewah, kita kadang masih naik motor gitu kehujanan misalnya. Raja ini udah punya semua, tapi masih kurang. Itulah manusia jemaah. Akhirnya menterinya dan ajudannya ngajak sang raja itu mengelilingi kebunnya yang luas. Ketika diajak mengelilingi kebun, di tengah-tengah kebun itu ada keluarga yang sederhana, tukang kebun, ya, makan makanan kurma kering, roti kering dengan air, dengan anak istrinya. Kemudian raja ini ngelewatin tuh dengan kendaraannya, dengan keluarga kecil itu. Ayahnya makan roti kering, ketawa, senyum, seneng, anaknya juga seneng, istrinya juga seneng dengan makanan yang sederhana itu. Maka raja ini kaget. Ya, kepada menterinya ngomong, anak sudah punya semuanya, tapi kok belum seneng. Ini sedangkan ini tukang kebun, roti kering, kurma kering, air putih. Saya belum, kok bisa ya? Cuman makan roti kering, kurma kering, bisa seneng. Anaknya, istrinya, seneng semua. Ngobrol, ketawa ketiwi. Anak kendaraannya mewah, istananya besar, kebunnya luas, dan dia salah satu pekerjaku. Maka menterinya ini setelah ngeliatin itu diajak lagi ke istana. Nah, kemudian di dalam perjalanan ngobrol sang menteri, wahai raja, antum tahu gak kenapa keluarga ini gembira dan lain sebagainya? Nggak tahu, padahal cuma makan roti kering.
Coba raja kasih hadiah ke tukang kebun antum, itu rajin kerja. Kasih 100 dinar. Ya. Kasih apa Pak? 100 dinar. Besok lihat kita ke sana lagi. Nah, akhirnya rajanya mengeluarkan 100 dinar, dikasih ke menterinya. Menterinya pintar jemaah. Menterinya ini ketika dikasih 100 dinar itu datengin tukang kebun itu lagi. Tukang kebun itu lagi dikabarkan bahwasanya dia dapat hadiah berapa? 100 dinar emas. Namun yang diberikan 99. Kurang berapa berarti? 1. Akhirnya dikasih ini hadiah dari raja 100 dinar. Gembira nggak keluarga itu yang kecil tadi? Gembira banget. Isinya Pak, ini tukang kebun 100 dinar. Wah 100 dinar, kita kaya banget nih. Nah, akhirnya menterinya itu keluar lagi. Keluar lagi. Kemudian rajanya diajak nih. Setelah dihitung Mbak, istrinya ngitung, anaknya, menantunya mungkin ya, ngitung hadiah dari raja 100 dinar, dihitung 1, 2, sampai tis'in. 98, 99. Loh, kurang 1 ini. Kurang 1. Dihitung lagi, 1, 2, 3, dikumpulin. Oh bener ini, 100. Kata menteri tadi 100. Kok jadi cuman 99 nih? Dibagiin lagi jemaah. Dihitung lagi. Sampai bapaknya ini nggak tenang, bolak-balik ke istana, bolak-balik. Kemudian rajanya tuh lihat tuh. Itu lihat raja tuh. Sekarang hidupnya berbeda dengan kemarin. Kemarin dia makan roti kering, kurma kering, air putih, anak istrinya senang, dianya senang, ketawa-ketawa, semuanya bahagia. Namun setelah antum kasih 100 dinar, dia malah sedih. Raja ini pikir, kenapa dia malah sedih ya? Kasih 100 dinar bukannya happy, malah sedih. Maka menterinya ngomong, hadiah dari raja itu 100 dinar. Namun yang ana berikan ke hamba, ke tukang kebun itu 99. Pertanyaannya Pak, 99 dengan 1 banyakan mana Pak? 99. 1 itu banyak nggak dari 99? Sedikit. Maka keluarga itu jamaah yang sebelumnya bahagia karena dia mendapatkan kabar 100 dinar emas, dia dapatnya 99, 1 saja yang dia tidak dapatkan. Orang ini menjadi sedih melebihi kemarin yang dia cuma makan roti kering dan kurma kering. Maka raja ini kaget. Hah? Karena kurang 1 dinar, 1 keluarga jadi sedih? Iya raja. Dia punya 99 uang emas, kurang 1 dinar aja sedih. Aduh bodoh bener ini benar. Wahakadha anta ya sultan. Apalagi ente sultan. Ente lebih bodoh daripada mereka. Antum punya semua. Ini Pak. Kuncinya syukur Pak. Kuncinya syukur Pak. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kurang 1 nikmat yang kita tidak miliki, seolah-olah Allah tidak memberikan kenikmatan yang lain kepada kita. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau dalam perkara dunia Pak, Nabi bersabda, "Unzur ila man dunak wala tangdur ila man fawqak." Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, dalam perkara dunia, unzur ila man dunak, agar engkau bersyukur kepada Allah, lihat yang di bawahmu. Bapak-bapak yang naik motor, alhamdulillah, tetangga naik sepeda. Yang naik sepeda, alhamdulillah, tetangga jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah, tetangga naik kursi roda. Yang naik kursi roda, alhamdulillah, tetangga di pembaringan. Yang di pembaringan, alhamdulillah, tetangga sudah dipasang jantung dan macam-macam. Yang dipasang jantung, alhamdulillah, sebelahnya sudah jadi mayat. Yang jadi mayat, innalillah Pak, nggak alhamdulillah. Udah selesai, masa mayat alhamdulillah, orang lari semua. Yang jadi mayat, innalillah. Ini Pak perkara dunia Pak.
agar antum senang. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau perkara dunia, Pak. Lihat yang di bawah. Rasul bersabda, "Huwa ajdaru lakum." Kalau antum melihat perkara dunia kepada orang di bawahmu, antum akan menjadi orang yang paling nikmat hidupnya. Raja tadi, Pak, punya segalanya. Cuman satu permata yang dia tidak punya membuat dia gusar, tidak bisa tidur. Begitu juga yang sebelumnya tukang kebun. Masya Allah. Yang cuman makan roti kering, kurma kering, air putih, gembira, Pak. Kalau dia bersyukur. Karena dapat hadiah yang 100 dinar, rupanya kurang 1 dinar disembunyikan oleh sang menteri. Jadi apa, Pak? Hidupnya nggak tenang. Seolah-olah 1 dinar yang hilang mengalahkan 99 nikmat yang lainnya. Ini, Pak. Yang driver, alhamdulillah. Ada yang masih ngojek. Yang ngojek, alhamdulillah. Ada yang dorong becak. Yang dorong becak, alhamdulillah. Terus, Pak. Ini perkara apa? Dunia. Namun perkara akhirat, unzuru ila man fawqakum. Kalau perkara akhirat, lihat yang atas. Jangan lihat yang bawah. Alhamdulillah, ana masih sholat Jumat seminggu sekali. Dia nih, Idul Fitri doang. Wah, ini bukan. Idul Adha doang. Alhamdulillah, atau ana masih nih, Jumatan. Jadi setahun 48 kali ini ke masjid. Nah, alhamdulillah. Tetangga aneh, setahun sekali ke masjid. Ramadan apa itu? Idul Adha doang. Yang setahun ke masjid, alhamdulillah, aneh masih seumur hidup 40 tahun, 40 kali masjid. Tetangga aneh baru sekali ke masjid, ngapain dia? Disolatin. Ini gak bener ini, Pak. Pertama kalinya di masjid disolatin jadi jenazah. Ini gak benar. Kalau dalam perkara dunia, akhirat, unzur, lihat man fawqakum, orang yang lebih semangat. Jangan yang malas. Ya Allah, tetangga anak bisa bantu bangun masjid, aneh harus bisa. Tetangga aneh ikut program Hodoj misalnya, one day one juz, one day one ayah, kan ada tuh program-program. Aneh pengennya ingin. Nah, ini baru yang benar, Pak. Itu apa, Pak? Kalau perkara dunia, ya kita lihat yang di bawah kita. Adapun perkara akhirat, wallahi, Pak, perkara dunia Allah gambarkan famsu fil apa surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa ilaihin nusyur. Kalau perkara dunia, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Mulk ayat 15, Allah lah yang menciptakan dunia dan rezeki di dalamnya. Famsu fi manakibiha, berjalanlah kaki kalian mencari rezeki Allah di muka bumi. Nih, Pak. Tapi kalau sudah sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang, ketika dipanggil untuk sholat Jumat, dengar azan, fas'au, lari. Ini udah kita Jumat, sudah nit, udah waktu Jumat itu, Pak. Ini masih yang di tangga, ngobrol, seolah-olah nunggu khotibnya, assalamualaikum, baru pada masuk. Ini, Pak, fas'au ila dzikrillah. Segera lari menuju panggilan Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau uduk taubat, Pak. Allah Ta'ala berfirman surah Adz-Dzariyat, fafirru ilallah. Lari sekencang-kencangnya kalian kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru dipanggil direksi, siapa? Hormat, Pak. Bruk. Dipanggil Allah pemingit langit dan bumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai, bro. Azan selesai, nunggu dulu. Azan selesai, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nunggu qomat, bro, santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah qomat. Nunggu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kayaknya 5 menit lagi baru selesai itu. Nah, subhanallah. Di akhir. Ya Rabb, kebalik jemaah. Yang pertama jemaah, karunia yang harus kita miliki adalah
wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman di berbagai ayat. Ibrahim ayat 7, Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku, siksaku di akhirat. Dan Allah taala berfirman di surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, wallahi nggak ada yang bisa ngitung. Ya. Yang punya apa tuh Pak? Apa tuh namanya? Kalkulator error Pak, ngitung nikmat Allah Pak. Error. Nggak cukup Pak. Setiap nafas kita Pak, ini rezeki dari Allah. Kalau antum pakai oksigen yang kecil 150.000 itu 2 jam. Itu 150.000. 2 jam. Sehari habis 10 ini Pak. Udah 1,5 juta. Itu baru nafas. Sebulan berapa Pak? Kalau 1,5 juta sehari semalam. Sebulan udah 150 juta. Nih Pak, nikmat mana lagi yang Allah kita dustakan jemaah? Itu baru nafas. Belum jantung berdenyut. Kalau pakai alat dan lain sebagainya, masuk ICU, masuk IGD, perharinya bisa 5 juta, 10 juta per hari. Semuanya itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Satu permintaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia dan semua fasilitas yang Allah berikan, nafas yang cuma-cuma, jantung yang berdetak, illa liya'budun. Semua itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nafas gratis, jantung berdetak atas izin Allah, kok dibuat berbuat maksiat kepada Allah, kira-kira Allah ridho nggak Pak? Allah nggak ridho. Allah nggak ridho, makanya Allah ancam, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku menunggu di akhirat, dan azab Allah itu pedih. Ini jamaah. Terutama ibu-ibu. Nah, ini yang banyak kufur. Ya. Kufur, terutama kufurnya kepada siapa? Suaminya jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nar. Aku diperlihatkan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidan aktsara ahliha minan nisa. Rupanya kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Bikufrihin, Rasul bersabda karena kekufuran mereka. Maka sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? La, walakinna yakfurna al-ashir. Tapi wanita itu kurang syukur kepada suaminya. Jadi suami siap-siap, karena kebanyakan wanita itu nggak syukur kepada antum. Siap-siap pulang itu diomelin. Bawa duit 50.000, kok cuma 50? Ngasih 100, kok cuma 100? Ngasih 500 minggu, kok cuma 500? Ngasih 1 juta, kok cuma 1 juta? Gitu Pak. Tapi jangan antum, wah ini penghuni neraka nih kayak gini. Bukan, doain istri antum jadi istri yang solehah Pak. Dan Rasul bersabda, idza ahsanta ilaihinna dahron. Kalau engkau berbuat baik 365 hari setahun, dari bulan Januari tanggal 1 sampai sekarang, di akhir penghujung Desember berbuat baik terus. Kemudian di akhir tahun ente nggak ngajak jalan-jalan, healing istilahnya, ke Bandung ke Bali ke, yang dari daerah ke Jakarta, ente nggak ajak, nggak ke mall misalnya akhir tahun. Mas setahun ngebabu nggak pernah diajak ke kota, kebangetan, kan gitu Pak. Tsumma ra'at minka syai'a qala ma fa'alta khairan qat. Wahai suami, setelah berbuat 6 setahun baik, terus sehari aja di penghujung tahun nggak berbuat baik. Ma fa'alta khairan qattun. Sungguh belum pernah engkau berbuat baik sedikit pun padaku. Nah ini Pak, ada yang dapat istri kayak gini Pak.
Kayak yang senyum-senyum ini kayaknya bener nih istri aneh nih. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istri-istri kita menjadi wanita yang paling mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ini jemaah. Yang pertama apa? Qalbun syakir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Seorang yang mendapatkan nikmat dari Allah walaupun kecil kok gak bersyukur, maka dia pun akan mendapatkan nikmat yang besar pun gak akan syukur. Jadi diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu alhamdulillah dulu, Pak. Bukan terima kasih dulu, bukan. Antum misalnya dapat bonus akhir tahun, apa istilahnya, jasprot misalnya. Misal, Pak ya. Seperti gaji, makasih bos, ya gak boleh, Pak. Alhamdulillah, makasih Pak ya. Nah gitu dulu Pak. Ke Allah dulu. Apa-apa itu ke Allah dulu Pak. Ucapkan Alhamdulillah. Dan nikmat itu semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Pak. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kalian akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. La tus'alunna, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 'anin na'im, atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah, salah satunya usia. Itu Pak, itu yang berat. Antum main PS itu nanti dihisap oleh Allah loh. Waktu dari Allah, napas dari Allah, jantung dari Allah, masa buat main PS. Nah, misalnya ditanya oleh Allah, main Mobile Legend, main FF, udahlah Pak, kita udah dewasa, sudah tua. Dan Allah menegaskan di surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatid dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah dunia ini sudah permainan dan senda gurau belaka. Udah senda gurau permainan, masih main mulu. Main Pak. Ustaz, tapi aneh main bisa sambil zikir, hebat itu kalau bisa. Main bola, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh itu. Tapi kalau nggak bisa jangan deh. Karena semuanya akan dihisap. Semua akan dihisap jemaah. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Hasanul Basri, beliau mengatakan, seorang imam tabi'in, bahwasannya yang kusu umri walam yazdadu amali. Wallahi ana nangis. Yang kusu umri, setiap hari umurku berkurang, walam yazdadu amali, namun amal ibadahku nggak bertambah. Ini nangis Pak. Oleh sebab itu yang dirayakan ulang tahun harusnya nangis, bukan malah seneng, happy. Para sahabat, para tabi'in ketika bertambah usianya, bertambah hari, nangis Pak. Bukannya malah seneng, happy, gembira, enggak. Karena seyogyanya dia itu berkurang usianya. Dan seorang Ibnul Qayyim mengatakan, al-musabiq, orang yang berlomba, fi akhiri sabiqihi yusabiqu fawh ghairahu. Seseorang yang mendekati finish, ketika berlomba, dia akan mempercepat kudanya atau memperlambat Pak. Ini mau mendeketin finish nih. Ada yang usianya 20, 30, 40. Semakin ke sini, yusabik. Harusnya semakin apa Pak? Kenceng. Guduk. Apalagi finishnya umat Rasul kan 60 tuh. Rasul 63 nih. Udah 50 nih. Masa kita santai-santai Pak? Orang yang paling pintar ketika berlomba, itu ketika mendekati finish, memang capek Pak. Iya, kuda itu ibaratnya udah lemas. Tapi apakah udahlah santai aja bro ibadahnya? Enggak. Semakin bertambah usia, yusabik, dia akan mencabuk kudanya semakin cepat menuju finish. Ini Pak, ini baru yang benar. Semakin bertambah usianya, kita genjot ibadah kita, semakin baik dan semakin baik lagi. Ini baru orang yang hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah walisanun dzakir. Ya. Simpanan yang kedua yang terbaik bagi seorang hamba setelah hati yang bersyukur adalah lisanun dzakirun. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir terus, Pak. Dapat nikmat, alhamdulillah. Kepleset, astagfirullah. Bermaksiat, ngelihat musibah, innalillah. Melihat kebesaran Allah, masya Allah. Lihat maksiat, subhanallah. Misalnya, terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naik lift aja doa, ada doanya. Ya. Hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, kalau mereka menaiki suatu bukit, kabbaru, bertakbir. Naik lift, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lantai 11. Dari lantai 11 mau ke lantai masjid, lantai 2. Wa idza anzalu sabbahu. Ketika mau menuruni lembah, para Nabi SAW dan para sahabat, Rasul memerintahkan sabih, bertasbih. Dari lantai 12 ke lantai 2, subhanallah, 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 subhanallah. Duduk, santai. Jadi isinya apa, Pak? Semuanya apa? Lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW ini diamalin terus, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua zikir, ucapan. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Di lidah ini diucapinnya gampang. Thaqilatani 'alal mizan, namun berat nanti di timbangan amalan kebaikan. Habibatani ila rahman, dan dua ucapan ini sangat dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Pengasih. Khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'ala mizan, habibatani ila rahman. Ringan di lidah, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaitu apa, Pak? Ulang yang kencang. Subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdih. Ini, Pak. Kita baca bareng-bareng. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ini, Pak. Ini tidak lepas dari mulut Nabi kita, Baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalu diucapkan, ya, Pak. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Thaqil, khafif 'ala lisan, ringan di lisan. Thaqilatani 'alal mizan, sangat berat di timbangan amalan nanti. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Boleh dibolak-balik ini, dua-duanya boleh, riwayatnya boleh. Mau subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih boleh, atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, dua-duanya boleh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran wa huwa Qur'anu yamshi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an yang berjalan, jamaah. Al-Qur'an yang berjalan. Apalagi jamaah, alhamdulillah yang punya mobil. Antum belum hafal Quran misalnya, juz amma masih macet-macet. An-Naba 40 ayat, apalnya baru 20 misalnya. An-Nas masih bolak-balik, Al-Kafirun apalagi bolak-balik nggak selesai-selesai misalnya Al-Kafirun. Bagaimana? Zikir, Pak, setel murotal di mobil antum. Setel. Yang kerja, setel kecil di telinga daripada dengerin musik.
Musik sudah nggak ada pahalanya. Dan musik itu salah satu apa? Adzanu syaitan, panggilan-panggilan syaitan. Antum mau dipanggil setan apa dipanggil Allah pengen ya? Mau dipanggil Allah atau panggil setan, Pak? Panggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dengerin ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, berarti mau dipanggil setan nih. Satu hurufnya 10 kebaikan loh, Pak. Antum dengerin alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf, Pak? Misalnya sampai ayat terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jumlah ayatnya 286. Jumlah hizabnya kurang lebih 4,5 dan kurang lebih 2 juz seperempat. Antum dengerin loh. Dari sini ke Cilengsi selesai itu Al-Baqarah. Ya, Pak. Naik mobil macet sore. Dari sini nyampe Bogor selesai itu Al-Baqarah. Antum dengerin, mulut nggak capek. Antum dengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Al-A'raf 24. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan al-mustami' mithlal qari, orang yang dengar itu bacaannya sama dengan baca. Orang yang baca. Yang baca capek, murotalnya kan capek tuh. Betul, disnya capek itu, dia yang bunyi terus. Antum dengar. Baik-baik. Allah ampuni dosanya. Satu hurufnya 10 kebaikan menghapus 10 dosa. Seharian dosa kita berapa, Pak? Ya nonton YouTube, YouTube-nya nggak bener. Nonton TikTok, TikToknya nggak pakai kerudung, perempuan-perempuan misalnya, deketin sekretaris, sekretarisnya cantik, nggak nutup hijab, salaman sama mereka, ngebohong, ini itu sampai zuhur ini kalau dihitung berapa dosa, Pak? Allahu alam. Ya 10, dikit amat, Pak, perbanyak. enggak. Itu terlalu dikit, banyak godaannya misalnya. Naudzubillah. Dengan antum baca alif lam mim 30 kebaikan, menghapus 30 dosa. Ya udah habis gitu maksiat, dengerin Quran nasihat, dengerin Quran, ya nggak boleh juga. Rasulullah SAW bersabda la saghira ma'al israri. Tidak ada dosa kecil, kalau dosa kecil itu terus menerus maka terhitung dosa besar. Nggak boleh. Tidak ada gunung itu menjadi gunung karena dimulai dari batu-batu kecil numpuk. Batu, jadilah gunung Salak. Jadilah gunung Pangrango. Apa? Dimulai dari bebatuan yang kecil. Begitu juga dosa, kecil. Gede juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya, Pak, zikir. Baca Quran. Dan Nabi SAW, Qur'anu yamshi, Nabi itu Quran yang berjalan. Sudah sering kita sampaikan, Quran yang berjalan itu baginda kita Muhammad SAW. Kalau sekarang kan TikTok yang berjalan, mana-mana TikTok, YouTube yang berjalan, Facebook yang berjalan terus. Ya Allah, itu hisabnya berat, Pak. Berat. Sudah semakin tua, Allah sudah kurangi usia kita. Kita akan mendekati finish. Orang yang terbaik semakin tambah umurnya, semakin baik amalannya. Orang yang terburuk, semakin bertambah usianya, semakin buruk amalnya. Orang yang rugi, mangkana yaumuhu mithlal amsi, yang hari ini sama dengan kemarin, itu pun rugi. Kemarin sholat berjamaah semuanya 5, hari ini 5, itu masih rugi.
Harusnya hari ini tambah sunnah di masjid. Tambah baca 1 ayat Al-Quran. Besoknya jadi 2 ayat, besoknya jadi 3 ayat. Bertambah terus, Pak. Karena usia kita semakin dikurangi. Semakin mendekati finish, orang pintar itu semakin memacu kudanya. Semakin bertambahnya usia, semakin berkurangnya waktu, kita memacu amal kita sebanyak-banyaknya. Itu baru orang yang terbaik di antara kita, jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wa zaujatun salihah. Ya. Waktunya udah habis rupanya ya. Dan yang ketiga adalah kunuz atau simpanan yang terbaik adalah wanita solehah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wanita solehah itu 3. Idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita itu kalau engkau pulang kemudian antum lihat, tambah engkau membuat seneng sama dia. Jangan sampai perempuan di kasur, di dapur, di sumur bajunya itu mulu. Sampai mau tidur aja bajunya bau apek. Bau apa? Minyak goreng, bau ikan asin, bau terasi. Itu dibawa ke kasur. Biar cantik istrinya, suami jangan pelit, kasih modal. Pedicure, medicure, skincare, dirawat. Nih, pengen istri cantik tapi nggak dimodalin, pelit ente. Pelit ente. Dan yang lebih repot, ya, kebun tetangga lebih hijau, istri tetangga lebih cantik. Ini yang lebih repot. Nauzubillah. Yang kedua, idza amarta ata'atka. Wanita terbaik itu ketika engkau perintah dia taat, kecuali dalam bermaksiat kepada Allah. Dan yang terakhir, idza ghibta anha hafizat malihi wa nafsah. Dan wanita yang terbaik yang ketiga, ketika engkau pergi, dia menjaga hartamu dan menjaga dirinya hanya untukmu. Itu wanita terbaik, jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 3 hal, yaitu dengan mempraktekkan doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat siapa kemarin? Mu'adz ibnu Jabal. Kita baca bareng-bareng. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inna, bantulah kami, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadahku padamu. Nah ini Pak ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kita bahas istri solehah besok. Nah insya Allah ya, biar semangat, biar yang jomblo lebih semangat mencari istri solehah. Kalau sudah punya istri Ustadz belum solehah, cari yang solehah gitu kan ya. Sebelum terlambat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.